Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Bambang Indra Kuswono. Di sini akan memaparkan sebuah materi yang berkaitan dengan sosiologi pendidikan dengan tema ketimpangan sumber daya pendidikan dan bayang-bayang keadilan sosial. Sebelum penjelasan ini dimulai, mari silahkan rekan-rekan untuk menyimak video berikut dan juga bisa memberikan tanggapan di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Inilah potret para siswa sekolah dasar di pedalaman Kabupaten Ende. Bukan tas sekolah atau bekal makanan yang dijinjing, melainkan sepatu. Ya, demi sepatu tetap awet, anak-anak rela berjalan tanpa alas kaki, melintasi berbagai medan untuk sampai ke sekolah. Tanah, bebatuan, sampai melintasi sungai jadi rutinitas sehari-hari agar bisa menimba ilmu. Belum lagi kalau hujan turun, jalanan berlumpur bak kubangan hingga air sungai yang meluap. Saya dari rumah ke sekolah jarak 3 km. Kalau ke sekolah kadang-kadang terlambat, kadang-kadang tepat waktu. Romi, kalau hujan bagaimana? Hujan kan tidak bisa ke sekolah karena banjir di kali, air besar. Yang menjadi kesulitan kami di desa pedalaman ini yaitu di musim hujan. Nah, di situ kami juga pernah membangun jembatan darurat dan di kesulitan juga jembatan tersebut ketika air besar tidak bisa dilewatin dan hancur terbawa arus. Di momen peringatan Hari Pendidikan Nasional, tak neko-neko yang diinginkan para siswa di pedalaman Ende. Bukan sepatu baru untuk menggantikan sepasang sepatu lusuh, melainkan akses jalan dan jembatan agar mereka dapat tetap ke sekolah di bawah terik atau hujan sekalipun. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Terdapat banyak persoalan di bidang pendidikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banggai. Salah satunya dari persoalan tersebut adalah krisisnya infrastruktur pendidikan, seperti yang terlihat di Sekolah Satu Atap Ondo Ondolu, Dusun Batui 5, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Keterbatasan fasilitas pendidikan di Banggai menjadi perhatian serius karena dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan aksesibilitas bagi siswa. Keterbatasan fasilitas pendidikan dapat menyebabkan akses yang terbatas bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, terutama di pedesaan dan daerah terpencil yang kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang memadai. Contohnya di Sekolah Satu Atap Ondo Ondolu. Wakil Kepala Sekolah Satu Atap Batui 5, Ismawati, mengaku sejak berdiri tahun 2005, sekolah tersebut belum pernah mendapatkan bantuan infrastruktur seperti ruang kelas yang cukup, perpustakaan, laboratorium, dan sarana olahraga. Hal ini berdampak pada kesulitan bagi siswa untuk mengakses pendidikan dengan standar yang sama. Untuk melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer, para siswa harus bergantian atau bergiliran agar bisa mengikuti program Kemendikbud tersebut. Sudah berapa kali minta, ada yang memang dari dulu datang foto, datang video, sampai sekarang belum ada. Dari tahun 2005. Dari pantauan infrastruktur kelas seperti atap dan plafon bangunan sudah terlihat bolong. Tidak hanya itu, meja belajar yang dipakai para siswa juga terlihat sudah usang. Ditambah lagi kurangnya kursi menjadi kendala para siswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Bahkan belajar sambil melantai juga sudah pernah dialami para siswa. Dari Luk Banggai, Nendra Prasetya, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Pendidikan seharusnya menjadi jalan bagi setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun, kenyataannya tidak semua anak di Indonesia memulai pendidikan dari posisi yang sama. Ada yang belajar dengan fasilitas lengkap dan dukungannya memadai, tetapi ada juga yang menghadapi kekurangan yang besar. Anak-anak di kota biasanya mendapatkan banyak kesempatan dibandingkan anak-anak di desa. Anak dari keluarga mampu juga lebih maju dibandingkan anak dari keluarga yang sederhana. Kondisi ini mengajak kita untuk merenungkan, apakah sistem pendidikan kita sudah benar-benar adil? Apakah kita sudah melakukan cukup untuk memastikan bahwa setiap anak tanpa memandang asal dan latar belakangnya memiliki kesempatan belajar yang setara?
Saatnya kita bersama-sama bertindak dan memastikan pendidikan yang adil dan merata untuk semua anak Indonesia. Berdasarkan data empiris yang telah dihimpun, dapat diidentifikasi bahwa sekolah-sekolah yang berada di wilayah perkotaan dan daerah-daerah yang tergolong maju secara ekonomi cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang relatif lengkap dan memadai. Fasilitas tersebut meliputi keberadaan laboratorium sains yang berfungsi secara optimal, akses internet dengan kecepatan tinggi yang mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi, serta tenaga pengajar yang telah memiliki sertifikat profesional sesuai standar nasional pendidikan. Selain itu, lingkungan belajar di sekolah-sekolah tersebut umumnya bersifat kondusif, memberikan suasana yang mendukung perkembangan kognitif dan afektif peserta didik secara optimal. Namun sebaliknya, realitas yang ditemukan di banyak wilayah yang tertinggal menunjukkan kondisi yang jauh berbeda. Sekolah-sekolah di daerah tersebut seringkali menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional. Antara lain, kondisi fisik gedung yang rusak atau tidak layak digunakan, keterbatasan sumber buku ajar dan juga bahan pembelajaran lainnya, serta kekurangan jumlah dan kualitas tenaga pendidik yang memadai. Ketimpangan tersebut bukan sekedar permasalahan teknis yang bersifat insidental, melainkan merupakan manifestasi dari persoalan struktural yang lebih mendalam dan mekanisme distribusi sumber daya pendidikan di tingkat nasional. Oleh karena itu, upaya perbaikan ini harus diarahkan tidak hanya peningkatan fasilitas dan kualitas guru, tetapi juga pada reformasi sistem distribusi sumber daya yang lebih adil dan lebih merata demi mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah negara Indonesia. Implikasi dari ketimpangan fasilitas dan kualitas pendidikan yang terjadi di wilayah perdesaan dan juga perkotaan memiliki dampak yang sangat serius khususnya pada konteks keadilan sosial. Anak-anak yang tumbuh dan belajar di daerah-daerah yang kurang terlayani tidak hanya menghadapi kekurangan fasilitas pendidikan secara fisik, tetapi lebih jauh lagi mereka mengalami kehilangan peluang yang fundamental dalam meraih kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Sistem pendidikan yang seharusnya menjadi alat pemberdayaan justru secara sistematik membatasi akses mereka terhadap sumber daya yang esensial untuk berkembang secara optimal. Ketimpangan ini mengundang kita untuk melakukan refleksi mendalam mengenai sejauh mana prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan telah terwujud dalam praktik penyelenggaraan pendidikan nasional. Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa terkecuali, serta pemerintah wajib membiayainya. Namun, kenyataan yang ada memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata, yang tidak hanya menghambat pertumbuhan individu, melainkan menimbulkan konsekuensi sosial yang lebih luas berupa reproduksi ketidaksetaraan dan kemiskinan antar generasi. Refleksi atas kenyataan tersebut menuntut kita secara kritis untuk mengevaluasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sudahkah sistem pendidikan nasional mampu menjamin akses yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali? Apakah upaya yang selama ini dilakukan cukup efektif untuk memutus rantai ketimpangan yang terus berulang? Jika tidak, maka di manakah letak kelemahan utama yang harus segera diperbaiki? Evaluasi ini tidak boleh berhenti pada tataran retorika dan statistik semata. Lebih dari itu, harus menjadi titik awal bagi pergerakan kolektif yang memberikan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat luas, untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang komprehensif. Strategi tersebut harus berorientasi pada pemerataan kualitas dan akses pendidikan, peningkatan kapasitas guru, perbaikan sarana prasarana, serta penyediaan sumber daya yang memadai di daerah-daerah tertinggal.
Mari kita renungkan bersama dengan sungguh-sungguh. Apakah kita rela melihat masa depan negeri ini yang dibangun hanya oleh segelintir yang beruntung, sementara yang lainnya tertinggal di belakang tanpa harapan? Apakah kita tega membiarkan ketidakadilan ini terus berlangsung ketika sesungguhnya kita memiliki kuasa, peran, dan pilihan untuk mengubahnya? Sejatinya, pendidikan yang merata dan bermutu bukanlah kemewahan, melainkan dasar yang seharusnya dijamin bagi setiap anak Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Dan tanggung jawab itu bukan hanya milik pemerintah semata, melainkan milik kita semua, siapapun kita dan dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mari kita satukan tekad dan langkah. Mulai dari hal-hal kecil bisa kita lakukan, seperti membuka ruang diskusi, mendukung inisiatif pendidikan akar rumput, mendorong kebijakan yang lebih adil, atau bahkan hanya dengan terus bersuara untuk mereka yang tidak didengar. Karena sejatinya, masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh kemajuan ekonomi atau kekayaan alam, melainkan oleh seberapa besar kita mampu menjaga hak-hak anak-anak kita untuk bermimpi dan tumbuh, untuk belajar dan berkembang, dan untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya, cerdas, berakhlak, dan merdeka. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga share video ini ya. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.